Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ibu harap semuanya baik-baik saja. Bagaimana daringnya di rumah? Berjalan lancar kan? Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, perkenankan Ibu memperkenalkan diri. Nama Ibu Hesti Yosma. Ibu akan mengajar mata pelajaran guiding untuk kelas 12. Oke, sebelum kita mulai, kalian bisa melihat video yang akan Ibu sampaikan berikut ini. Oke, pertama Ibu mau menjelaskan tujuan pembelajaran kita kali ini. Kali ini kita akan menganalisis tentang pemanduan wisata overland tour. Yang kedua adalah melaksanakan pemanduan wisata overland tour. Kalian sudah mengerti apa itu overland tour? Nah, coba lihat di slide ini. Di sini contoh dari brosur yang menunjukkan tentang perjalanan overland tour dari Yogyakarta ke Bromo. Biasanya dia terdiri dari beberapa hari, minimal 2 hari ya, bisa sampai seminggu. Yang kedua itu contoh truk atau bis, atau misalnya perjalanan yang akan kalian lakukan dalam overland. Overland sendiri apa sih? Overland tour adalah suatu perjalanan wisata yang menggunakan kendaraan jalur darat. Perjalanan wisata melalui jalur darat sangat menarik karena pesertanya diajak menikmati pemandangan dengan menyusuri setiap jalan, menembus desa-desa di setiap kota, melewati hutan dan berbagai macam bentuk geografis alam yang ada, sehingga akan menjadi kenangan tersendiri di perjalanannya. Sudah ada gambaran ya perjalanan overland tour seperti apa? Walaupun perjalanan itu misalnya dari satu pulau ke pulau yang lain, perjalanannya akan dilaksanakan melalui jalur darat. Ketika kalian harus menyeberang satu pulau ke pulau yang lain, tetap kalian memakai kendaraan darat melalui kapal feri. Nah, di sana juga nanti akan ada pengalaman-pengalaman baru yang akan kalian lakukan di dalam overland tour. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, overland tour itu biasanya minimal itu 5 hari, bisa sampai seminggu, itu tergantung dari pelaksana atau pembuat dari overland tour. Armada-armada yang digunakan biasanya berbentuk minibus atau big bus. Untuk menyeberang pulau, kalian bisa menggunakan kapal feri. Nah, untuk perusahaan-perusahaan yang akan melakukan overland tour, mereka harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, perusahaan berfungsi sebagai perantara antara wisatawan dengan perusahaan industri pariwisata. Contoh, kalian akan mengadakan satu tour terdiri misalnya dari 10 orang menggunakan big bus. Nah, si perusahaan ini adalah perantara bagi wisatawan dan perantara wisatawan dengan perusahaannya. Nah, mereka harus benar-benar mengakomodasi semua kebutuhan dari wisatawan, mulai dari dia berangkat sampai kembali lagi. Yang kedua, perusahaan perjalanan juga mengatur perencanaan perjalanan dan menyelenggarakan perjalanan wisata sesuai keinginan wisatawan. Sebagai penyelenggara wisata overland, kalian harus benar-benar memenuhi semua kebutuhan wisatawan, mulai dari penginapan, mulai dari kebutuhan makannya, mulai dari souvenir yang akan dibelikan, harus kemana mereka pergi, kebutuhan di dalam bisnya, kebutuhan ketika akan menyeberang pulau, itu harus benar-benar diakomodasi oleh si penyelenggara overland tour. Dalam hal ini harus diperhatikan ketika kalian akan menyusun paket overland tour. Yang ketiga, perusahaan perjalanan wisata sebagai organisator. Maksudnya di sini adalah sebagai perusahaan wisata, kita harus benar-benar memanage, menyusun semua kebutuhan wisatawan dari awal sampai akhir. Oke, sejauh ini kalian sudah paham kan? Berikutnya, komponen-komponen yang ada dalam overland tour. Yang pertama, transportasi.
kalian harus benar-benar memahami transportasi apa yang dibutuhkan oleh para wisatawan. Apakah itu bis, minibus? Ketika akan menyeberang, kalian harus benar-benar perhatikan entah dia menggunakan jenis ferry seperti apa dan bagaimananya. Yang kedua, restoran. Dalam hal ini kita memperhatikan kebutuhan makan dari si wisatawan mulai dari hari pertama sampai dia terakhir kembali ke rumah masing-masing. Yang ketiga adalah hotel, tempat penginapan dari para wisatawan. Seperti apa penginapannya, di mana atau bagaimana. Yang berikutnya adalah objek wisata. Untuk melakukan overland tour, biasanya tidak hanya satu tempat objek wisata yang akan kalian kunjungi. Kalian harus benar-benar perhatikan kebutuhan dari setiap objek wisata. Dari mulai penduduk asli sananya, asli tempat objek wisata, sampai misalnya dari tempat wisata satu ke tempat wisata yang lain. Tour leader dan kru. Pastinya ketika kita akan menemui satu objek wisata yang baru, kita harus benar-benar paham budaya di sana, kebutuhan di sana, dan tentunya adat istiadat di sana. City tour guide dan local tour guide. Oke, untuk city tour guide kita kan berpindah-pindah kota, dari kota yang satu ke kota yang lain. Nah, kita harus benar-benar paham. Kadang kita membutuhkan local guide tersendiri di salah satu objek wisata. Misal kita akan ke Bromo. Kita misalkan tinggal di Bekasi dan kita belum mengetahui kondisi di Bromo seperti apa sih. Bagaimana di sana, kebutuhan di sana seperti apa, budaya di sana seperti apa. Nah, kita kita kadang membutuhkan local guide yang ada di sana supaya tidak terjadi miskomunikasi. Nah, berikut adalah contoh jadwal yang bisa kalian lihat ketika kalian akan melakukan tourland. Oke, dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai hari keempat dan tiba kembali ke Jakarta. Ini contoh ketika akan melakukan perjalanan ke daerah Jogja, dari Jakarta ke Jogja. Hari pertama berarti ada meeting point di mana kalian akan berkumpul. Terus perjalanan wisata dari Jogja via jalur selatan dengan bis. Hari kedua dari Jogja ke Malang. Oke, melanjutkan perjalanan menuju Jogja, makan siang dan semuanya detail ya di sana ya. Ketika si wisatawan akan belanja, ketika si wisatawan harus berkumpul di satu titik poin lagi, itu benar-benar harus di-manage supaya tidak membuat wisatawan bingung dan tidak terpencar kemana-mana. Oke, hari ketiga pun sama. Check-innya di mana, menuju homestay jam berapa, bersih-bersih, sholat jam berapa, dan itu harus benar-benar terpenuhi kebutuhan dari para wisatawan. Untuk hari keempat, hari terakhir sebelum tiba ke Jakarta, berarti ke Bromo di sana ya, itu dari mulai jam 00 sampai jam 5 itu benar-benar tersusun dengan rapi. Nah, sebagai penyelenggara overland tour, kalian harus benar-benar membuat ini menjadi suatu perjalanan yang menarik dan terorganisir. Tujuannya adalah agar membuat wisatawan merasa puas dengan perjalanannya. Oke, sejauh ini sudah mengerti kan anak-anak? Nah, setelah itu ketika kalian akan melakukan tour, kalian harus tahu prinsip aktivitas wisatawan. Apa aja prinsipnya? Ada 4. Yang pertama, something to see, something to do, something to feel, something to buy. Something to see. Kalian harus benar-benar perhatikan apa yang bisa mereka lihat dari perjalanan yang telah mereka lakukan. Oke, agar bisa menimbulkan kesan yang baik untuk mereka setelah melakukan perjalanannya. Yang kedua, something to do. Apa yang harus mereka lakukan? Something to feel. Apa yang mereka rasakan setelah melakukan perjalanan, and something to buy, oleh-oleh ya tepatnya, harus apa yang mereka bisa bawa ketika mereka telah melakukan suatu perjalanan dari suatu tempat. Nah, ini harus benar-benar kalian perhatikan supaya setiap perjalanan itu menimbulkan kesan yang baik untuk para wisatawan.
Oke, sejauh ini kalian ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kalian bisa langsung isi pertanyaan di akhir video ini. Tulis jawabannya di buku. Setelah itu kalian kirim melalui WhatsApp di PJ masing-masing. Oke, bagaimana dengan pelajaran hari ini? Kalian sudah mengerti kan semuanya? Sampai ketemu di mata pelajaran berikutnya di tema yang baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.